Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Saya dari Sekolah Kristen SMP Kristen Kanaan Tangerang dari kelas 91 ingin mempraktekkan monolog yang berjudul Bergaul. Kenalin, nama saya Agustinus Mamuel Lukas. Saya sekolah di SMP Kristen Kanaan. Di sekolah situ, di sekolah SMP Kristen Kanaan, saya memiliki 4 teman yang jahat, yaitu Dono, Kasino, Indro, sama Kunyuk, dan 1 teman baik saya yaitu Kupluk. Kupluk itu adalah anak orang kaya yang mempunyai harta yang berlimpah. Orang tuanya sangat kaya, memiliki usaha yang besar dan memiliki berbagai pabrik di mancanegara. Setiap harinya Kupluk ini membawa uang yang hampir banyak, yaitu sebesar 100 juta. Saat mentari pagi bersinar, saya menyiapkan pakaian saya dan mengambil tasnya untuk ke sekolah. Saya di sekolah sangat terkenal menjadi sejagoan apa gitulah, tapi saya tidak begitu orangnya, hanya dari muka saja, tapi dari dalamnya sangat baik. Pas sampai di kelas, saya menaruh tas dan menyiapkan untuk belajar agar saya di kelas bisa mendapatkan ilmu yang banyak hingga kelak nanti bisa mencapai cita-cita yang tinggi. Amin. Pas jam 7 pas pagi, bel berbunyi. Nenoi. Saya duduk rapi dan siap mendengarkan renungan pagi. Pagi-pagi saya mulai menyiapkan buku renungan untuk menulis ayat firman Tuhan yang itu. Marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Renungan dimulai. Kita tidak tahu guru pembicara itu siapa, tapi kita akan mengenalinya satu persatu. Pertama itu guru yang renungan pertama itu Membrini, Miss Dina, Miss Rizka, dan Pangadimin. Keempat guru itu telah memberikan kita banyak renungan sehingga kita mendapatkan nilai tambahan dari pelajaran agama. Setelah selesai renungan pagi selesai, saya mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran baru. Yang pertama, pelajaran Lause Mandarin. Lause pun datang dan duduk di meja. Lalu ketua kelas mempersiapkannya sehingga kita melakukannya dengan bersama-sama. Ketua kelas berkata, "Kau siapa cili?" Wakil kelas berkata juga, "Singli." Lause Cecen apaan? Pulang berarti dong kawan. Bukan, dia benaya, dia mau ngerjain apa kek benaya. Di kelas saya duduk dan teman-teman saya sangat kesal kepada Lause karena setiap tugas sangat susah dan itu saya juga mulai kesal kepada Lause. Sangat banyak sekali tugas yang rumit, apalagi pelajaran Mandarin itu bahasa asing biasanya. Saya tidak mengerti dan apa yang Lause katakan saya tidak mengerti sama sekali. Lalu waktu telah berjalan, Lause memberikan ayat hafalan yang dijuga itu saya tidak mengerti sama sekali. Makanya saya tidak mengerti apapun Mandarin. Terkadang Lause dikatain botak, tapi saya bilang, "Woi, jangan katain botak, woi, kasihan. Guru ini kan belum ini, kasihanlah. Kita harus hargai, dia udah mengajari kita."
Setelah pelajaran yang selesai, saya berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada dosen. Ketua kelas pun berkata, Kang Siaman Cili. Wakil pun berkata, Cili, lausen caicien, supeng, sono pergi. Setelah lausen pergi, jam 10 waktunya istirahat, bel berbunyi, nenong. Saatnya saya mulai beristirahat kepada teman-teman. Saya menghampiri si kupluk yang banyak duitnya, saya palakin satu-satu. Weh kupluk, bagi duit lu dong. Lu kan orang kaya, ayah lu pengusaha yang kaya. Kupluk berkata, nih bro, duitnya nih bro. Duit apaan ini? Ini dolar atau apaan? Dolar bro. Dari siapa? Dari papa lu. Thank you bro. Lalu saya para teman jahat saya, Dono, Kasino, Indro, dan Kunyuk mulai pergi ke kantin. Saya di kantin sangat tidak asing banget karena si Dono, Kasino, Kunyuk, sama Indro mengajarkan saya untuk membelikan minuman-minuman yang gak jelas, yaitu ini minuman apa yang itu beracun lah, narkoba. Lalu setelah saya diajak ke kantin sama beberapa kawan ini, saya mulai masuk ke kelas dan bel berbunyi, nenong. Saatnya saya masuk ke kelas untuk menghadapi pelajaran lagi. Pelajaran ini sangat rumit sih, tapi ibaratkan aja ada pelajaran UN. Ini adalah pelajaran yang seperti yaitu IPA. IPA semuanya itu sangat susah. Apa-apa bagian organ tubuh kita, apalagi yang organ kelamin itu semuanya pada tahu. Giran saraf-saraf itu tidak mengerti. Lalu guru itu berkata, kamu harus belajar supaya kamu nanti UN bisa menghadapinya sendiri, jangan menyontek, soalnya beda-beda. Jadi kamu harus belajar dari sekarang, jangan malas, harus rajin. Yang malas harus rajin. Lalu murid berkata, ya bu, kami akan rajin dan akan berubah. Setelah pelajaran selesai, waktu pukul 1.10 mengadakan pulang. Nenong berbunyi. Saya bergegas pulang, menghampiri, melewati jalanan yang ramai. Setelah di perjalanan, saya diajak Dono, Kasino, Indro, dan Kunyuk. Kunyuk ini menghadapi saya untuk membeli rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kita tahu bahwa obat-obatan terlarang itu tidak baik bagi kesehatan, karena obat-obatan ini bisa merusak kita secara diam-diam hingga mengakibatkan fatal bagi kita. Saya diajak ke situ bersama Dono, Kasino, dan Indro, dan Kuno. Saya diajak minum dan meminum obat-obatan dan rokok yang dituju itu. Saya mencoba minuman ini satu persatu. Rasanya enak banget ini Dono. Ini minuman apaan? Ini minuman RJ. RJ apaan? Kok kayak gini? Yang enak tuh. Makanya lo harus coba sekali. Tapi gue gak mau lagi lah, gue buang. Lalu si Dono dan Indro dan Kasino memberikan saya rokok. Ini rokok apaan? Kok rokok kayak gini? Tapi saya nggak demen rokok, saya buang aja. Lalu ini apaan? Obat apaan? Obatan bius biar bisa tidur loh. Apaan? Obat kayak gini. Terus saya bilang, nggak usah lah, ini obat apaan nggak jelas. Lalu saya buang aja. Lalu hari sudah malam, saya bergegas pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, si ibu ya masuk. Ibu saya berkata, kamu dari mana? Pasti habis main ya? Nongkrong, merokok? Enggak,
Iya Bu. Ibu tahu dari mana? Iya, saya udah melihat dari kelakuan kamu setiap hari suka nongkrong sama Dono, kasih Indo dan Bimo. Lalu ibu saya berkata, kamu ya gede mau jadi apa? Nanti gede bisa jadi apa? Terus ibu saya berkata, ya udah kamu jangan ulangi lagi. Kalau saya sekali lagi ketawa sama ibu, kamu masuk pulang dari rumah ini. Saya mendengar ibu saya, lalu tidur kembali. Setelah bangun tidur, pagi-pagi saya bangun dan menyiapkan tas dan seragam untuk sekolah. Saya datang ke sekolah karena si Dono waktu pas pulang ke rumahnya terjadi kecelakaan dan merenggut nyawanya. Akhirnya saya tidak bertemu dengan Dono. Akhirnya saya di kelas merenungkan kenapa teman saya bisa cepat itu meninggalkan kawan-kawan kita. Lalu saya merenung untuk berubah dan akhirnya si Kupluk mengajarkan saya bahwa saya tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran yang tidak baik karena itu bisa mengakibatkan yang tidak serius bagi pergaulan kita. Lalu saya merenungkan bahwa betapanya kehilangan teman itu sangat susah, masih kita pikirkan di bayang-bayangan kita. Lalu setelah itu saya diceritakan oleh Kupluk ini orangnya baik, mau mengajarkan kita dengan ajaran yang baik sehingga kita dapat mengerti, dan lebih jelasnya lagi kita nggak boleh bergaul yang tidak benar, harus menjadi yang baik. Jadi kita harus bergaul dengan Kupluk karena dia orangnya baik, apalagi dia sangat bijaksana. Pas itu saya mampir ke rumahnya Dono dan mengetahui Dono itu sudah meninggal. Saya bertemu dengan orang tuanya lalu berkata, Bu, Dono kenapa Bu bisa meninggal begini? Ibu berkata, ibunya Dono berkata kepada saya, Dono itu kecelakaan di jalan raya waktu pas pulang malam itu sama siapa itu. Lalu saya berkata, jadi Bu, waktu itu emang saya nongkrong dengan Dono, Simo, Indo dan Bumi. Itu saya meminum minuman keras, rokok dan obat-obatan yang terlarang. Dia mengakibatkan kecelakaan kali. Ibunya berkata, iya, dia mabuk-mabukan kali. Akhirnya di jalan tabrak pohon, lalu kepalanya pecah dan tidak menghembuskan nyawa. Pesan amanat cerita ini adalah janganlah kita bergaul dengan yang tidak benar, hadapilah pergaulannya dengan baik, dan janganlah kita mau dengan minuman keras, rokok dan berbagai macam yang berbahaya. Sekian dari kami, terima kasih.